Jangan batasi kasih kita. Amin. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu melakukan, jangan dibatas-batasi ya. Karena kasih Tuhan juga tanpa batas buat kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kan begini, kenapa saya dan Anda jatuh dalam pencobaan ya? Alkitab bilang bahwa 1 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, kata ditewaskan itu nanti Anda baca setelah Zoom ini di ayat yang ke-8 di situ dikatakan, atau sekarang saja kita boleh baca. Alkitab katakan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa jangan main-main juga dengan Tuhan. Ya, tadi saya dengar dari worship leader mengatakan don't change your God. Ya, jangan coba-coba gitu ganti kita punya Tuhan gitu ya. Jangan coba-coba untuk menyembah ilah yang lain. Maka kita bisa melihat bahwa hidup kita bisa tragis seperti itu, saudara. Kita sudah masuk di dalam pencobaan. Tapi intinya adalah di ayat yang kelima, bagaimana kita bisa menang di dalam pencobaan? Alkitab katakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada mereka. Ya. Nah, di dalam bahasa yang lain, di situ dikatakan tentang bagaimana Tuhan menjabarkan dengan indah, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan. Ya. Dalam bahasa yang lain dikatakan not well pleased. Nah, ini dasarnya itu, saudara. Ya. Not well pleased. Tidak disenangkan dengan tindakan atau dengan perbuatan bangsa Israel pada saat itu. Nanti Anda baca setelah Zoom ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, saudara ya. Kita melihat bahwa mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka minum minuman rohani yang sama ya. Bahkan ayat 4 katakan sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dari zaman dulu sudah disebutkan itu ya. Jadi salah kalau ada orang bilang siapa Tuhan, Kristus bukan Tuhan. Alkitab bilang bahwa batu karang rohani yang mengikuti mereka, follow them, itu adalah Kristus ya. Batu karang itu adalah Kristus. Dan hari ini saya dan Anda beruntung kenal Kristus yang indah itu. Kenal Kristus yang hari ini saya dan Anda sedang merayakannya, yaitu hari lahirnya, saudara. Dan kita beruntung kita punya Kristus, kita beruntung kita di dalam Kristus. Jadi pencobaan-pencobaan apapun ketika orang sudah di dalam Kristus, ayat yang ke-13 Rasul Paulus katakan pencobaan yang biasa. Jadi jangan membesar-besarkan masalah ya. Jangan mengatakan bahwa aduh, saya punya persoalan ekonomi saya punya persoalan sakit penyakit, saya punya persoalan rumah tangga, saya punya persoalan ya di gereja, saya punya persoalan dengan komunitas, saya punya persoalan dengan jodoh saya punya persoalan dengan pendidikan anak-anak, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan sister, dengan brother. Rasul Paulus katakan biasa itu. Ya. Dan hari ini biarlah yang kita tinggikan adalah Kristus. Kenapa? Ayat yang kelima katakan ketika Tuhan tidak berkenan dengan makan minum kita yang sesungguhnya sama rohani, kan tadi kita baru menerima perjamuan kudus ya. Kita juga minum anggur yang sama, kita makan roti yang sama, bahkan hal-hal rohani yang sama, pengajaran yang sama, saudara. Bukankah Anda juga diajar di dalam gereja, dalam persekutuan Anda, di dalam komunitas Anda ya, bahwa firman-firman Tuhan yang diberikan oleh gembala sidang saudara itu adalah firman Tuhan yang sangat menguatkan, itu adalah makan dan minuman rohani yang hebat. Tetapi Alkitab katakan tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Itu tidak merujuk kepada makanan dan minuman rohani. Makanan dan minuman rohaninya sudah oke, sudah sangat baik. Kita telah dikuatkan. Tetapi ketika kita selesai makan makanan rohani dan minum minuman rohani, bahkan di situ dikatakan batu karang itu ialah Kristus ya, the same Christ yang kita percaya.
ternyata Alkitab katakan Allah tidak berkenan, ya. Di dalam bahasa lain tadi saya katakan bahwa not well pleased, tidak disenangkan. Jadi ibadah kita, ya persembahan kita, tindakan kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, intinya adalah di ayat yang ke-13, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Alkitab katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Jadilah pribadi-pribadi juga yang setia, ya. Karena Tuhan itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dengan apa saya dan Anda dimanapun Anda berada bisa setia? Dengan kasih Tuhan, saudara. Saya dan Anda harus terlibat di dalam kasih Tuhan yang melimpah itu dalam kehidupan kita. Kita boleh ibadah itu baik, ya. Latihan badan itu terbatas, ya, tapi rohani itu mengandung janji yang luar biasa. Sering-sering beribadah itu baik. Oleh sebab itu jadilah jemaat yang setia. Dan bagaimana memelihara faithfulness kita, kesetiaan kita dengan kasih Tuhan. Kita bisa melihat pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bayangkan itu. Kesetiaannya itu terbukti. Kenapa? Karena di balik kesetiaannya itu ada kasihnya yang luar biasa. And now it's Christmas. Hari ini kita merayakan Natal, saudara. Nah, inti khotbah saya adalah, ada apa di balik kasih Tuhan? Mari kita baca sama-sama di ayatnya yang luar biasa itu, yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, ya. Ini ayat sangat terkenal. Saya mau katakan buat saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, itu terkandung di ayat ini, saudara, ya. Kebesaran ayat ini luar biasa, ya. Sungguh sempurna. Yuk kita baca sama-sama. Atau Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Bagaimana kita bisa menang atas krisis ekonomi, krisis energi, ya. Eropa sedang mengalami hal yang seperti itu. Banyak negara sekarang sudah hands up, saudara, ya, sudah mengibarkan bendera putih untuk itu, ya. Dan mereka sudah mengatakan gagal, saudara. Inggris baru-baru ini juga UK menyatakan bahwa mereka ada di dalam resesi itu, ya. Tetapi Natal memberikan kita suasana yang berbeda, saudara. Natal memberikan kita satu janji Tuhan, ya, karena di situ dikatakan bahwa Tuhan itu setia dan Dia akan tetap menjaga janji-janjinya itu, karena Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, bagi saya dan Anda yang mau juga, kita tidak akan pernah terhindar dari krisis itu, tetapi kita bisa melewati krisis itu dengan baik. Kenapa? Karena Alkitab katakan bahwasanya Dia akan memberikan kita jalan keluar. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu terbukti, atau kita akan dihadirkan oleh kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan itu. Yang pertama, Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar itu saya jabarkan sebagai unlimited love. Satu kasih yang tidak terbatas, saudara. Karena ada dua kata di situ, kata begitu dan kata besar. Besar saja sudah besar, apalagi pakai kata begitu, ya. Apalagi terus Anda berkata-kata dengan tekanan yang baik, karena begitu besar, ya. Di situ kita bisa melihat bahwa ini kasih, betul-betul kasih yang tidak terbatas. Jadi bagaimana kita bisa melatih kesetiaan kita melalui kasih kita kepada Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Ya, jangan membatas-batasi kasih kita, saudara. Ya, jadi katakanlah ibadah doa fajar, ya, atau ibadah fajar Natal, ya, yang panitia ini selenggarakan. Jangan kita batas-batasi. Aduh, ibadah lagi. Aduh, Natal lagi. Aduh, untuk hari ini kita off dulu lah. Ketika Anda sedang membatasi itu, maka dengan mudah Anda akan masuk dalam pencobaan. Itu as simple as that. Terus Anda bilang, aduh, nyanyi lagi. Aduh,
Tadi saya dengar Bapak Gembala bilang, ayo kita bangkit berdiri ya. Kita bilang, aduh Zoom nggak usah berdiri lah. Saya mau katakan buat saudara, ketika kita sudah berkata meresponi seperti itu, Anda sedang open the gate untuk masuk dalam pencobaan dan jatuh dalam pencobaan. Sederhana itu ya. Ketika ada orang bilang gini, ibadah itu kan bukan tergantung dari berdiri, duduk. Saya mau katakan buat orang, di dalamnya ada itu. Di dalamnya ada itu. Karena Anda dilatih sedemikian rupa untuk apa? Untuk setia, untuk apa? Taat gitu ya. Kepada pimpinan. Siapa pimpinanmu? Gembala. Siapa pimpinanmu pada saat doa fajar, pada saat when you praise the Lord gitu, atau pada saat you worshiping God, itu adalah pemimpin pujian, saudara. Jadi ketika dia katakan, mari kita bangkit berdiri, latihlah dirimu sedemikian rupa. Dengan kasih Tuhan bisa kok. Kalau alasannya karena sakit penyakit, alasannya karena lemas, karena tadi malam nonton bola sampai jam 4 pagi, Tuhan kalah sama bola gitu loh. Tuhan kalah sama Brazil ya, pantas Brazil kalah. Tuhan kalah sama Prancis, pantas Prancis kalah gitu loh. Tuhan kalah sama Portugal, pantas Portugal juga kalah. Kita bisa lihat tim-tim besar ya, apalagi ditambah-tambahin dengan nonton sampai katakan lagi itu taruhan lah, terus dengan semangat lah. Saya lihat ada begitu banyak orang ya. Saya lihat teman-teman saya juga ketika mereka nonton bola, mereka begitu bersemangat gitu. Begitu timnya hampir menciptakan gol, baru mau menciptakan, belum gol loh. Itu udah sama sampai berdiri, sampai lompat. Tapi ketika ibadah, saudara, ampun deh, kita lihat itu jemaat Tuhan. Kagum, hormat. Anda sedang mengundang pencobaan. Saya sedang mengundang pencobaan. Tapi kalau menjagokan tim sampai yes gitu, wow. Bahkan lagu kebangsaan mereka kita berdiri juga kita hormat begini gitu ya. Saya kadang-kadang juga bingung dengan orang-orang seperti itu. Oke lah Anda melakukan itu dengan tim favoritmu. Tapi still, the most favorite in our life must be Jesus. Harus Yesus. Amin, saudara. Harus Yesus. Nggak boleh ada yang lain. Harus Yesus. Favorit saya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kristus. Saya juga punya tim favorit. Tapi kalau urusannya dengan Yesus, saya bilang Yesus adalah segalanya buat saya. Yesus adalah segalanya buat saya. Dia yang memperhatikan saya, dia yang mencukupi saya, dia yang melatih saya, dia yang memelihara saya, dia yang melakukan banyak hal buat saya. Segala sesuatu dia lakukan buat saya. Jadi, saya dan Anda harus memiliki kasih itu yang tak terbatas kalau buat Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan itu harus diejawantakan juga dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita, ya, tanpa batas gitu loh, ya. Saya akhir-akhir ini, dan itu juga ciri daripada saya punya pelayanan. Kalau saya tidak bisa melakukan itu, maka saya tidak akan mengkhotbahkannya, saudara. Tetapi kalau saya bisa melakukan itu, saya jadi teladan, saya jadi contoh, saya akan melakukan itu. Saya tidak akan pernah bilang, oh hiduplah kudus kalau saya tidak kudus, ya. Tapi hari ini kalau saya mau katakan buat saudara, hiduplah kudus, hiduplah berkenan. Karena saya juga mau sama seperti Anda melakukan itu. Kita bukan hanya menjadi pengkhotbah biasa, tetapi apa yang kita khotbahkan itu yang kita lakukan. Kalau saya bilang hormatilah bapak ibumu, saya jadi contoh teladan. Saya telah menghormati orang tua saya dengan baik sampai mereka dipanggil Tuhan. Jadi tanpa batas, mama saya bisa datang kepada saya terus menerus, saudara. Bisa datang. Dan saya berikan kebebasan buat dia. Karena dari persoalan kecil sampai besar, dia rasa nyaman gitu kalau dia datang kepada saya. Meskipun kita bertujuh, tapi kalau dia ada kesusahan, ada 6 orang yang susah dari keluarga saya, dia pasti datang kepada saya. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa saya tidak akan pernah menolak dia. Walaupun saya nggak punya, atau ada manusia kan kadang-kadang terbatas gitu. Tapi saya tidak membatasi itu. Saya bilang, aduh mas saya nggak punya apa, enggak. Saya akan bilang, kamu bisa tolong mama? Bisa. Keluarga kamu lagi susah yang satu, kamu bisa bantu mereka? Bisa. Kenapa? Karena mama saya ngomong. Dan saya tahu kalau mama saya yang bicara itu pasti karena Tuhan yang bicara dalam hati. Tuhan bicara dalam hidupnya. Persoalan
Manusia suka katakan, lah mengada-ada, atau ini karang, atau aduh kok terlalu begitu. Saya tidak berpikir itu. Saya pikir begini, pasti suara Tuhan. Nggak mungkin dia mencederai anaknya sendiri. Kenapa? Because I love my mother. And I know for sure I love my God. Jadi yang pertama saudara, jangan batasi itu. Justru pada saat Tuhan membutuhkan kita harus hadir di situ. Setuju? Pada saat Tuhan membutuhkan Anda harus hadir di situ. Anda harus ada di situ. Jangan pada saat Tuhan nggak membutuhkan apa-apa dari kita, Anda maju di situ. No. Pada saat Tuhan butuhkan itu. Mungkin gereja, melalui gereja, menyatakan, yuk kita mau bikin Natal, Anda harus ada di situ. Itu Anda sedang mengatasi dan menang atas pencobaan yang mungkin timbul di kemudian hari. Ya. Sehingga akhirnya ketika dia meninggal pun, saya tidak menyesal, karena saya melakukan menurut saya yang terbaik, yang pernah dia minta seumur hidupnya pada saat dia masih hidup. Ada banyak orang munafik ketika sudah di peti mati baru teriak, oh mama, mama, papa, papa, gitu ya. Saya takut dia buka itu peti mati, dia bilang munafik kamu, terus dia tutup lagi gitu, saudara ya. Karena dia munafik kamu gitu. Jadi yang pertama, jangan batasi kasih kita. Amin. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita mampu melakukan, jangan dibatas-batasi ya. Karena kasih Tuhan juga tanpa batas buat kita. Yang kedua, Alkitab katakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini yang kedua, ya. Setelah unlimited, yang kedua adalah universal love. Jadi kasih yang tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan. Jangan kita mau hanya bergaul hanya orang kaya terus gitu. Ya. Sedangkan yang miskin, yang susah, udah minggir loh, ya. Lo nggak level sama gua, lo bukan kelas gua, lo bukan sama dengan gua. No, saya mau katakan sama orang kaya kita baik, sama yang susah pun kita bisa baik. Amin saudara. Ya, dengan orang yang berpendidikan kita bisa ngobrol lama, dengan yang ya katakanlah berpendidikan rendah kita juga harus punya waktu buat mereka, ya. Kita juga harus bisa ramah terhadap satu sama lain. Jangan cuma lihat kelas, ya. Jangan hanya cuma meninggikan orang kaya. Anda bisa saja hormat dengan orang kaya, tetapi dengan orang yang susah, yang miskin, kita juga bisa menaruh hormat, ya. Kan bicara miskin, kaya itu kan bicara tentang situasi, sudah, ya, tentang situasi. Ya sudahlah, dia ada di keadaan seperti itu, ya sudah, yang penting dari kita tidak membeda-bedakan. Jangan juga bergaul karena kita orang Jawa sama orang Jawa terus gitu ya. Yang orang Batak, yang orang Manado kita bilang beda gitu ya. Anda bisa duduk sama orang Batak, Anda bisa duduk sama orang Manado, Anda bisa duduk dengan Chinese, Anda bisa duduk dengan orang Sunda, Anda bisa duduk dengan orang Kupang, ya. Ini yang Tuhan mau. Nah, saya yakin dan percaya satu orang melakukan kasih itu, kasih yang tidak membeda-bedakan, universal, ya. Bahkan kata dunia ini menyatakan tentang agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kita, ya. Dengan Muslim, dengan Hindu, dengan Buddha, gitu ya, dengan Konghucu, dengan siapapun, kalau memang Tuhan menggerakkan kita, why not? Dan Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 10, di situ juga dikatakan, ya, yang pertama untuk orang-orang yang seiman, sudah. Tetapi Alkitab juga menyatakan kita bisa ramah juga dengan orang yang tidak seiman dengan kita, ya. Di rumah saya dulu, saudara, kiri kanan, depan belakang, di sekeliling semua orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi saya bisa hidup bersama-sama dengan mereka. Dan kalau saya pergi ke retreat, kalau saya pergi keluar daerah gitu, keluar negeri, yang menjagai rumah saya adalah mereka semua. Ya, mereka bilang rumah ini jangan diganggu, rumah ini adalah keluarga kita semua. Kan bangga gitu, terharu kita lihat itu, ya. Kenapa? Pada saat mereka merayakan hari raya mereka, saya hadir di situ gitu. Istri saya suka memberikan bantuan, bukan kita membesar-besarkan, tidak, tetapi
apa yang kita bisa lakukan dengan kasih Tuhan banyak, saudara. Ya, kita bisa ngobrol sama mereka, duduk sama mereka. Kita nggak menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif gitu, tapi kita jadi Kristen yang memang cair gitu, menjadi Kristen yang bisa mingle dengan sesama kita, sehingga akhirnya mereka bilang begini, ini orang beda ya, aduh kepercayaannya, imannya gitu loh, sehingga akhirnya mereka bertanya kepada kita, bahkan kita tidak harus jawab saja, mereka lihat dari tindakan dan perbuatan kita, sudah. Nah, hal yang kedua, Natal ini membawa bahwa kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Bahkan Alkitab katakan untuk orang berdosa dia datang, sudah. Ya, kita kadang-kadang orang yang belum diuji kebenarannya akan tindakan perbuatan baru dengar hoax, baru dengar berita-berita, kita udah menjudge langsung gitu, ya. Sehingga akhirnya kita nggak jadi Kristen teladan bagi banyak orang. Orang-orang tuh nggak bisa datang kepada kita, sehingga akhirnya ketika Anda sedang susah, saya mau katakan buat saudara, Anda sedang masuk dalam pencobaan, pertolongan dari Tuhan itu seperti terasa jauh. Saya mau katakan dia berikan jalan keluar. Jalan keluarnya kadang melalui orang yang tidak seiman. Kadang ketika Anda sedang ada di dalam persoalan di pengadilan, ya, atau mungkin di persoalan-persoalan yang lain, seringkali dia bisa tunjuk atau dia bisa berikan kepada saya dan Anda tuh orang-orang yang kadang nggak seiman dengan kita. Tapi karena Tuhan bekerja sedemikian rupa, maka akhirnya seolah-olah sepertinya memang dia yang tolong, tapi sesungguhnya adalah Tuhan melalui mereka, saudara. Oleh sebab itu, perlebar komunitas kita, jadi pribadi yang tidak membeda-bedakan, ya. Orang susah, orang miskin, orang diberkati, bagi kita sama. Jadi akhirnya gereja kita dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Orang akan datang ke gereja, kenapa? Karena mereka lihat keteladanan dalam hidup. Orang melihat sifat, kelakuan, tabiat, karakter, ya, kebiasaan orang Kristen tiap-tiap hari yang ditonton oleh mereka. Kalau mereka melihat di situ ada Kristus, ada kasih Kristus, saya yakin dan percaya itu akan mempercepat kedatangan Yesus kali yang kedua. Kenapa? Banyak orang bertobat karena kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, Alkitab katakan sehingga ia telah mengaruniakan, ya, anaknya yang tunggal. Dan hari ini saya setuju dengan bahasa Indonesia yang mengatakan mengaruniakan. Bahasa Inggris katakan just give, tapi bahasa Indonesia katakan mengaruniakan. Artinya memberi tanpa pamrih, ya. Unconditional love, ya. Kalau Anda ingin memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya, saya mau katakan buat saudara, beri saja, saudara. Tanpa harus bertanya, nanti kalau aku beri in return, aku dapat apa? No. Anda dapat segalanya dari Tuhan. Ya, saya boleh bersaksi selama 43 tahun saya melayani Tuhan. Saya harus bersaksi bahwa Tuhan memberikan segalanya buat saya. Segalanya ini bukan materi, saudara, ya, walaupun di dalamnya ada. Segalanya ini bukan hanya dalam bentuk harta, ya, walaupun di dalamnya ada harta. Tapi dia berikan damai, sejahtera, sukacita, ya. Dia berikan kesehatan, saudara. Itu jauh lebih mulia daripada sekedar harta, saudara, ya. Dia berikan kita satu keluarga dengan istri 31 tahun, nanti tanggal 9 Desember saya akan merayakan 31 tahun pernikahan saya. Saya mau undang saudara, tapi nggak muat tempatnya, saudara, ya. Nanti aja tahun-tahun depan gitu, ya. Jadi saya merayakan itu bukan karena saya punya harta, enggak. Tapi saya lihat, saya bersyukur. Tuhan baik dalam hidupku. Saya bersyukur bahwa janjinya itu tidak pernah meleset. Dan saya lihat kasih Tuhan itu hebat. Dan Anda boleh percaya dan harus percaya. Saya paling suka kalau saya masuk Natal, saudara. Karena saya bisa lihat, bukan berarti bahwa hari-hari sebelumnya selain Natal itu saya tidak suka, tapi hati saya bersorak lebih gitu. Karena ketika saya masuk Natal, dari menjelang bulan Desember aja, hati saya sudah dipenuhi dengan sukacita. Saya tahu bahwa Tuhan datang buat saya dengan kasih-Nya. Tuhan datang kepada saya dengan kemuliaan-Nya. Tuhan datang kepada saya dengan kebaikan-Nya. Tuhan datang
dengan kehebatannya gitu buat saya. Siapa saya gitu ya di hadapan Tuhan, siapa saya, siapa saudara di hadapan Tuhan bisa mendapatkan itu free. Kata karunia itu for free ya, sesuatu yang mahal. Alkitab bilang anaknya yang tunggal itu sudah menyatakan sesuatu yang mahal ya, priceless. Anaknya terus tunggal. Anda bisa bayangkan Tuhan bisa kasih itu buat kita ya. Oleh sebab itu, kalau Anda mau memberi, berilah yang terbaik, saudara. Ya, jangan beri yang setengah-setengah. Jangan beri penuh dengan hitung-menghitung. Saya dapat apa dengan pemberian saya? Saya mau katakan kita dapat semua kok. Ya, kesehatan aja kita udah harus bersyukur. Kalau Anda datang ke rumah sakit, Anda lihat ada banyak orang yang sakit, saudara. Kalau saya melihat di sini, ya, Anda masih bisa duduk, jadi nggak heran tadi pemimpin Anda bilang, ayo biar lebih bersemangat, yuk kita berdiri yuk, gitu. Itu menyatakan memang dia sedang bersyukur, dia mau menyatakan ayo dengan gembira yuk, dengan sukacita yuk, ya. Tadi gembala Anda kalau tidak salah ya mengatakan itu ya Pak, betul? Dia bilang ayo yuk kita yuk berdiri yuk, bersemangat yuk, benar. Ini Natal gitu loh ya. Ini hari yang besar gitu, hari yang harus layak dirayakan gitu. Bukan hanya dengan makanan, kemewahan, bukan, tetapi dengan hati yang bersyukur. Karena di balik kasihnya yang hebat itu, dia berikan cuma-cuma, saudara. Nggak ada sesuatu yang harus kita bayar. He gave you, he gave me for free, unconditional. Kasih yang tanpa pamrih. Anda mau balas ke, it's okay. Anda nggak mau balas ke, it's okay. Dari pihak Tuhan, Tuhan bilang, I give you already. Aku berikan itu for free. Jadi apapun yang kita punya hari ini, apapun yang Anda nikmati hari ini, itu pemberian Tuhan. Jadi kalau ada ya dikatakan, ayo mari kita berikan ya, katakanlah Alkitab bilang 10%, 10%. Kenapa kita juga harus berhitung gitu? Ya, berhitungnya begini, jangan lihat 10%-nya, lihat 90%-nya sudah. Atau Anda bilang, aduh mendingan kita ke tetangga sebelah yuk, mungkin lebih rendah 2,5%, kayak 3% kali 5%. Saya mau katakan buat Anda gimana sih? Dan biasanya kalau kita barang itu dihargai mahal, coba selidiki, pasti berkualitas itu semua, pasti berkualitas. Ya, coba Anda beli barang-barang yang katakanlah branded tanda kutip. Atau yang branded itu artinya merek, saudara, bukan hanya soal kemewahan, tapi sudah diakui bahwa mereka tuh punya barang yang berkualitas. Pasti mahal, saudara. Ya, pasti mahal. Nggak ada Rolex yang asli harganya 10.000, nggak ada. Sampai botak bekutil beuban nggak ada, saudara. Rolex asli 10.000 nggak ada. Terus Anda bilang, oh dalam nama Yesus Tuhan yang merubah air menjadi anggur, kau berikan Rolex 10.000, Tuhan aku punya 10.000. Enggak ada, sampai kapanpun enggak ada, saudara. Ya. Atau tas Louis Vuitton gitu ya, dengan harga 1.500, enggak ada yang asli, enggak ada, saudara, yang begitu. Ya. Nah, we are talking about Jesus. Kita bicara tentang Yesus yang mahal, yang berkualitas, yang priceless gitu loh. Masa kita mau berhitung sama dia? Masa kita begitu ingin kasih persembahan, ya kan? Hanya ini Tuhan persembahanku. Saya nggak menghina orang kasih 500 rupiah, 1.000 rupiah, karena kalau kita punya cuma segitu, itu terbaik. Tapi kalau kita punya gaji 3 juta, 4 juta per bulan gitu loh, terus Anda kasih kolektor 1.000, cek aja dirimu sendiri. Gitu, udah pantas nggak, layak nggak, sesuatu yang mahal gitu ya. Terus kita bukan ganti, tetapi kita nilai gitu, bukan hargai, but nilai ya. Bukankah hidup kita itu bernilai di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu dia nggak tebus kita dengan kukunya gitu loh. Dia tebus kita dengan selai rambutnya, enggak. Alkitab bilang dia tebus kita dengan nyawanya. Alkitab bilang dia tebus kita dengan hidupnya. Alkitab bilang dia korbankan itu semua. Kepada siapa? Kepada kita yang dulu belum lahir sekalipun. Yang dunia belum lihat. Alkitab bilang buat saya dan Anda yang dulu belum lahir 2000 tahun yang lampau, Tuhan berikan buat kita.
Itu kan sesuatu yang berkualitas gitu, saudara. Ya, bahkan for free. Sesuatu yang berkualitas, saya yakin dan percaya. Kembali lagi nih kepada barang branded, bukan saya meninggikan yang branded, yang berkualitas. Kalau Anda dapat barang berkualitas yang for free, saya yakin dan percaya, ya. Anda akan nggak bilang sama aja lah, Rolex dengan golek sama aja, dalam nama Yesus sama golek and Rolex, enggak, ya. Karena ketika Anda jual, kalaupun Anda nggak mau pakai, nilainya ada harganya itu, saudara, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini bernilai di hadapan Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Biarlah hidup kita menghasilkan juga nilai, ya. Kita bisa menghargai, kita bisa menilai apa yang Tuhan berikan. Dengan apa? Tanpa berhitung kepada Tuhan, ya. Anda harus memberikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Anda harus memberikan hartamu yang terbaik buat Tuhan. Anda harus memberikan pikiranmu, bahkan Anda harus memberikan segala sesuatu yang kita punya, ya, untuk Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, bukan untuk memiskinkan kita. Ya, jangan dengar itu orang-orang yang sedang berpolemik dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Pada saat Anda susah juga mereka nggak tolong kau. Mereka cuma ngomong aja gede, saudara, ya. Tapi ketika engkau susah, saya yakin hanya Tuhan Yesus yang menolong engkau. Saya tutup, biarlah House of Grace diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati, ya, rumah tanggamu diberkati, gerejamu diberkati, pelayananmu diberkati, bahkan kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Natal yang indah ini, Tuhan telah memberikan kasih-Nya dalam 3 perkara. Yang pertama, kasih yang unlimited, yang tidak terbatas. Yang kedua, kasih yang tidak membeda-bedakan, universal. Dan yang ketiga, unconditional, kasih yang tanpa pamrih. Tuhan berikan itu buat kita. Selamat Natal buat House of Grace. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan, dan diberkati dalam segala hal. Kita jumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah apa yang Engkau telah berikan kepada kami, itulah yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati House of Grace, berkati keluarga inti mereka, keluarga besar, Kau berkati keuangan finansial mereka Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati pergaulan mereka, komunitas mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, Kau berkati bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan mereka, Kau berkati apa saja yang mereka kerjakan, boleh diberkati Tuhan. Dan biarlah Kau cukupi Natal mereka Tuhan, dan biarlah mereka juga bisa merayakan Natal dengan indah, karena kasih Tuhan melingkupi mereka. Kau cukupi dalam segala hal, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.